Luo Feng duduk bersila di menara bintang, dengan mata hidup dan mati, di antara alisnya terbuka, melihat benua asal, dan bahkan melihat aliran udara Hunyuan yang tak ada habisnya di luar benua asal. Dengan sekalipan, kamu bisa melihat seluruh dunia asal, dan bahkan melihat di luar dunia asal. Apakah ini kemampuan pengamatan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi? Luo Feng berpikir. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas. Meskipun mata hidup dan mati terbuat dari maya kehidupan Hunyuan kelas dunia yang lengkap, binatang murid hidup dan mati, bagaimanapun juga itu digunakan oleh dirinya sendiri. Kemampuan pengamatannya harus jauh dari tingkat kehidupan Hunyuan kelas dunia. Dari banyak informasi di rumah harta karun luar angkasa tak terbatas, Luo Feng dapat menilai bahwa status leluhur Hunyuan, kehidupan Hunyuan kelas dunia, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, dan kehidupan Hunyuan tingkat rendah berkurang secara berurutan. Ada perbedaan besar antara levelnya. Menurut pendapat Luo Feng, dengan kemampuan pengamatan Hunyuan Life kelas dunia, nenek moyang kedua negara dan nenek moyang domain kutub timur harus dilihat dengan jelas, tanpa rahasia apapun. Biarkan aku, kehidupan di dalam sangkar, memiliki kemampuan pengamatan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang melompat keluar dari kandang. Mata hidup dan mati, ini sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Luo Feng tidak lagi melihat ke dunia luar, tetapi melihat ke sisinya. Ya. Mata hidup dan mati di alis Luo Feng pertama kali mengamati pola rahasia mendalam dari menara bintang. Ledakan. Orang biasa di bumi mengamati dengan mata telanjang, mikroskop, sinar X, metode pengamatan yang berbeda-berbeda. Alasan yang sama. Sebagai Raja Dewa Alam Kedua, dengan kehendak spiritual tingkat Kaisar Dewa, Luo Feng awalnya mengamati pola rahasia mendalam dari menara bintang, dan pola rahasia yang diamati oleh mata hidup dan mati, pada saat ini sangat berbeda. Ini. Luo Feng sedikit terkejut ketika dia melihat mata hidup dan mati. Pola rahasia mendalam dari menara bintang, dalam perspektifnya, ada di berbagai tingkat ruang dan waktu pada saat yang sama, seperti bangunan ruang dan waktu yang luar biasa. Waktu di lapisan terdalam gedung ini masih. Sisik merah darah selalu pada titik waktu yang tetap. Waktu terkunci. Abadi dan tidak berubah. Tidak peduli berapa lama dunia luar telah berlalu, sisik merah darah masih sama seperti di awal. Sangat cantik. Luo Feng memperhatikan. Sisik merah darah dengan 12 warna di tepinya abadi dan abadi. Ruang dan waktu runtuh menjadi titik tetap di atasnya. Dari titik inti keluar, ruang secara bertahap terungkap. Saat ruang terbuka dan terbentuk, waktu mulai mengalir perlahan. Pola rahasia ini beroperasi dan ada di setiap garis waktu yang terus mengalir. Untuk melihat ruang yang berbeda, umumnya perlu mencapai tingkat asal-usul ruang yang sangat tinggi. Untuk melihat garis waktu yang berbeda, perlu juga mencapai tingkat jalur waktu yang sangat tinggi. Tapi, mata hidup dan mati, Luo Feng dapat dengan mudah melihat semua ini, dan bahkan beberapa informasi yang sangat rahasia masih tidak bisa lepas dari pengintaian. Di tahun-tahun sebelumnya, saya menyadari 9 jenis trik fusi 8 cabang. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, sekarang sepertinya penglihatanku terlalu dangkal. Trik saya juga memiliki terlalu banyak kelemahan. Luo Feng membalik tangannya dan memakan kristal Hunyuan seolah makan permen, dan kemudian fokus pada penelitian pola rahasia mendalam dari menara bintang. Saya perlu mengatur ulang sistem pengetahuan yang telah saya kumpulkan di 3 jalan kehidupan, kehancuran, dan kelahiran dan kematian. Luo Feng mulai belajar. Mata kelahiran dan kematian hanya membantu Luo Feng, memungkinkannya untuk melihat beberapa informasi yang dapat dengan mudah dilihat oleh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tapi bagaimana cara menganalisis informasi ini? Bagaimana cara mempelajarinya secara menyeluruh? Kemudian mengintegrasikannya ke dalam jalan Anda sendiri dan menjadi bagian dari jalan besar Anda sendiri? Ini membutuhkan pemahaman. Ini juga alasan mengapa Senior Yuan dan yang lainnya telah memilih banyak jenius top dunia. Jika bakatnya tidak cukup, sumber daya akan terbuang. 12 penukar pertama dari mata kelahiran dan kematian juga dianggap memiliki bakat tinggi. Tetapi pencapaian mereka sangat biasa. Bagi Yuan dan yang lainnya, menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia patut disukai. Adapun memiliki satu lagi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, tidak layak disebutkan. Luo Feng datang ke benua asal dan mencapai akumulasi alam saat ini hanya dalam 800 zaman.
Tidak ada keraguan bahwa bakatnya jauh melebihi orang-orang kuat dari benua asal. Ruang kuno tempat leluhur tinggal dalam pengasingan di tanah suci negara kuno Guntur, Gunung Guntur. Saya telah memperoleh total 6 sisa-sisa kehidupan khusus dari lapisan dalam alam mimpi dan lapisan dalam alam pilar surgawi. Saya menjualnya satu persatu selama bertahun-tahun, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Leluhur Guntur melihat tulang jari emas di depannya. Di setiap era benua asal, saya melatih raja untuk membantu saya mengumpulkan harta karun. Semua jenis harta langka, semua jenis harta rahasia. Itu juga membantuku mencapai keadaan sempurna Kaisar Dewa. Mata leluhur Guntur dingin, saya telah menyaksikan tahanan, kehidupan asal kacau tingkat tinggi, berkali-kali. Saya bahkan membusuk mayat mereka. Saya telah bertukar informasi dengan orang-orang kuat dari banyak dunia. Tetapi, bagaimana cara mencapai kebangkitan tertinggi? Saya masih tidak tahu. Leluhur Guntur melihat tulang jari emas di depannya. Ini adalah puing-puing kehidupan khusus terakhir dan yang paling penting baginya. Dia melihat tulang jari emas, dan kesadaran spiritualnya menembus. Dia bisa melihat pola rahasia Guntur yang terkandung dalam tulang jari emas, dan samar-samar bisa melihat raksasa yang menjulang tinggi. Senior Yuan pernah memberitahu saya bahwa peluang terobosan saya terletak pada tulang jari ini. Selama saya memahami dasar-dasarnya, saya dapat mencapai kebangkitan tertinggi. Leluhur Guntur cukup frustrasi. Dasar? Leluhur Guntur kesakitan, itu tepat di depanku, tapi aku telah mempelajarinya selama beberapa era dan aku masih bingung. Faktanya, leluhur Guntur telah menemukan bahwa pemahamannya lemah, dan dia juga menghabiskan puluhan kali lebih banyak waktu daripada leluhur Yan Feng untuk mencapai keadaan tertinggi. Dia bahkan tidak pernah bisa memahami jalan menuju alam Kaisar Dewa. Jadi dia menyerahkan garis keturunan yang tercerahkan dan beralih ke garis keturunan Hunyuan. Memang jauh lebih mudah untuk memperoleh garis keturunan Hunyuan. Yang perlu Anda lakukan adalah memanfaatkan potensi garis keturunan. Dengan waktu dan sumber daya, ditambah beberapa peluang, Anda dapat mencapai posisi Anda saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Ilahi. Keberadaan yang paling menakutkan dapat menghancurkan saya dengan satu telapak tangan. Nenek moyang Guntur tahu perbedaannya dengan sangat baik. Kaisar Ilahi sempurna, yang merupakan level semi Hunyuan. Mungkin masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Seorang Kaisar Dewa dari garis keturunan pencerahan, sempurna, secara alami jauh lebih kuat. Di antara miliaran orang kuat di dunia, ada yang lebih menakjubkan. Dapat mendorong lebih dari satu jalur ke level sumber semi kacau. Bahkan ada yang mulai memadukan semi Hunyuan Dao yang berbeda, dan bahkan ada makhluk yang dapat memanfaatkan kekuatan kelas dunia dari garis keturunan Chaotic Source. Keberadaan itu luar biasa dan brilian. Di antara makhluk-makhluk itu, beberapa telah melompat keluar dari kandang mereka dan menjadi makhluk sumber chaotic tingkat tinggi. Saya bahkan mendengar bahwa ada orang yang telah melompat keluar dari kandang mereka dan menjadi makhluk Hunyuan kelas dunia. Dibandingkan dengan keberadaan itu, leluhur Guntur hanyalah orang yang tidak mencolok yang berdiri di sudut. Tidak ada petunjuk sama sekali. Nenek moyang Guntur melihat barisan di depannya, menjadi tenang, dan terus mempelajarinya dengan cermat. Gunung Guntur. Dua raja bertemu. Setan putih, kamu sangat berani. Pria berpenampilan suci dengan sisik biru dan putih di sekujur tubuhnya dan 3 ekor bersisik memandang lelaki tua berkulit putih itu ke samping dengan ketidakpuasan. Selain beberapa negara marginal kecil, kamu benar-benar mengirim anak buahmu ke suku tangkap Guntur kami satu persatu di beberapa daerah hutan belantara di negara kuno. Tuan Landuo, bisakah ini ditemukan olehmu? Raja Iblis Putih tersenyum, orang-orang yang saya kirim sangat berhati-hati. Mereka tersebar di berbagai keadaan kacau di kerajaan Guntur kuno, dan hanya ada sedikit gerakan. Raja lain tidak menyadarinya, tetapi Anda menyadarinya. Lord Landuo mengerutkan kening, cukup untuk menyerang beberapa negara pinggiran. Bagaimana kita bisa menyerang pedalaman negara kuno kita? Di masa depan, seluruh benua asal akan dihancurkan, dan hampir semua makhluk di kerajaan kuno Guntur akan mati. Raja Iblis Putih berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal ini, apa bedanya jika saya menangkap beberapa makhluk di beberapa tempat liar di kerajaan kuno Guntur kita? Landuo, kamu juga tahu bahwa kerajaan galaksi menempati wilayah yang luas. Semakin sedikit wilayah yang cocok untuk kami jarah, dan Anda juga mengirim anak buah Anda untuk menjarah. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa memikirkan urusan dalam negeri negara kuno kita. Ayo lakukan.
Bai mau terkekeh, negara kuno kita cukup luas. Selama itu tidak menimbulkan kegemparan besar, tidak ada yang akan peduli. Lord Landuo memandang temannya. Dia serakah. Kamu juga bisa melakukannya bersama. Bai Mo tersenyum. Kurangi kebisingannya. Lord Landuo berkata, jangan menyerang kota-kota besar manapun. Adapun area hutan belantara, kita akan membagi 1 poin, masing-masing menempati setengah dari Key Estate. Jumlah total makhluk yang dirampok tidak boleh melebihi 10 di daerah hutan belantara. 1%. Kamu masih cukup kejam. Apa yang saya rampas jauh kurang dari 1/10. Raja Iblis Putih tertawa. 2 raja dari kerajaan kuno Guntur, Monarch Landuo, dan Monarch White Demon. Meskipun mereka mengirim anak buah mereka untuk menjarah, mereka selalu sangat berhati-hati. Selain itu, berbagai bagian benua asal sudah dalam kekacauan. Dalam waktu singkat, bahkan orang-orang di dalam kerajaan kuno Guntur tidak menyadari masalahnya. Namun, seiring berjalannya waktu perlahan. Secara khusus, penjarahan di seluruh kerajaan kuno Guntur pada akhirnya menyebabkan banyak reaksi berantai. Lagi pula, di antara suku-suku di daerah hutan belantara, ada juga kelompok etnis yang berburu di luar, dan ada juga kelompok etnis yang telah menetap di kota-kota besar. Oleh karena itu, seluruh suku dijarah, yang masih menyebabkan banyak orang yang selamat mengejar mereka. Pengejaran menjadi semakin keras, dan keluarga kerajaan serta Raja Dewa mulai terlibat. Galaxy Kingdom, ibu kota. Betapa beraninya. Kaisar Guisu sangat marah ketika dia melihat informasi di tangannya. Dia melihat ke sisi Dewa Raja Wusin. Wusin, apakah kamu yakin informasi yang kamu kumpulkan benar? Kamu tahu kemampuanku untuk melarikan diri. Raja Dewa Wusin mencibir. Kerajaan kuno Guntur sudah mulai membuat keributan. Awalnya, keluarga kerajaan dan Raja Dewa kerajaan kuno Guntur mulai marah dan mengejar masalah tersebut, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Saya tahu ada yang tidak beres. Saya juga sangat penasaran tentang siapa yang begitu berani. Perampokan semacam itu akan menyinggung kerajaan kuno Guntur di satu sisi, dan menyinggung penguasa galaksi di sisi lain. Karena penasaran, saya memeriksa dengan cermat. Haha. Ternyata mereka adalah pencuri internal dari kerajaan Guntur kuno. Dewa Raja Wusin menggelengkan kepalanya, Dewa Abadi yang bertanggung jawab atas penjarahan, saya melacak mereka terkait dengan Tuan Iblis Putih dan Tuan Landuo. Keduanya terkait. Orang-orang raja ini tidak hanya menjarah kerajaan kuno Guntur, tetapi juga menjarah beberapa negara kecil di tepi. Mereka telah menjarah selama sekitar 70 tahun. Itu berlangsung selama 70 tahun? Kaisar Guisu sangat marah. Penjarahan terjadi dalam skala yang panjang dan besar, dan Raja Negaraku tidak menganggapnya serius sama sekali. Aku akan melaporkannya kepada Raja Negara sekarang juga. Kaisar Guisu segera berdiri dan pergi. Raja Dewa Wusin menyaksikan adegan ini, dan dia sangat marah selama penyelidikan, tetapi dia tidak mampu menyinggung Raja Kerajaan kuno Guntur. Saya tidak tahu bagaimana penguasa galaksi akan menangani masalah ini. Pikir Raja Wusin. Kaisar Guisu memiliki status tinggi di negara Dewa Galaksi. Dia segera bertemu Morosa dan melaporkan masalah tersebut. Di dalam istana. Apa? Morosa terkejut dan marah ketika dia mendapat berita, sungguh Raja Iblis Putih dan Tuan Landuo. Mereka melakukan ini tanpa mempertimbangkan tuanku sama sekali. Tuan, Guru. Morosa segera mengirim pesan telepati ke Luo Feng. Kota Huyang, di ruang tenang rumah Tuan Kota, di ruang Menara Bintang. Sejak mendapatkan mata hidup dan mati, Luo Feng telah melihat dunia yang berbeda. Dia telah memilah sistem pengetahuannya secara komprehensif, dan setiap metode rahasia sedang disempurnakan. Tuan, Guru. Morosa ditransmisikan secara telepati. Luo Feng perlahan membuka matanya dan untuk sementara berhenti berlatih. Morosa, ada apa? Jika itu bukan hal yang cukup besar, Morosa tidak akan berani mengganggunya. Tuan, Raja Setan Putih dan Raja Titik Biru dari negara kuno Guntur diam-diam mengirim anak buah mereka untuk diam-diam menjarah beberapa negara marginal dan wilayah negara kuno Guntur selama sekitar 70 abad. Morosa secara telepati mentransmisikan, 70 abad, jumlah kumulatif nyawa yang dijarah juga merupakan jumlah yang sangat besar. Luo Feng sedikit mengernyit. Terakhir kali dia mengambil tindakan, dia terutama membunuh 10 orang berdosa teratas di benua asal, seperti Dewa Kerajaan, Kaisar, dan Raja dari 2 negara kuno,
yang bersembunyi di sarang ibu kota atau di Gunung Guntur. Luo Feng tidak punya pilihan pada saat itu, jadi dia memilih untuk memancing ular itu keluar dari lubang dan memimpin Kaisar Yuan. Bunuh seorang Kaisar Yuan untuk mengejutkan benua asal. Sejak berdirinya Kerajaan Ilahi Galaksi, saya tidak pernah mengambil tindakan lagi selama lebih dari 370 abad. Luo Feng berkata dengan lembut, selama kamu tidak melakukan dosa serius lagi, aku akan memaafkanmu. Siapa sangka emosi saya masih terlalu baik? Melepaskan masa lalu juga merupakan pemahaman diam-diam antara Kerajaan Ilahi Galaksi dan dua negara kuno pada saat itu. Bagaimanapun, Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa pada leluhur Yan Feng dan Lei Ting, dan dia harus mundur selangkah dalam banyak hal. Tuan, Anda memiliki temperamen yang baik. Jika itu aku, kamu harus sering berpatroli di benua asal dan membunuh orang berdosa besar yang kamu temukan. Morosa berkata, Tuan, Anda sangat sibuk dengan kultivasi Anda. Kamu bisa menyerahkan patroli benua asal kepadaku. Bunuh satu ketika kamu menemukan orang berdosa besar. Sering-seringlah membunuh mereka. Bunuh orang-orang berdosa besar dan menakut-nakuti mereka. Morosa berkata, Kaisar dan Raja tidak akan berani mengambil risiko. Kamu masuk akal. Luo Feng bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengetahui tentang ini? Itu dilaporkan oleh Kaisar Guisu. Saya akan mengirimkan informasi terperinci kepada Anda. Morosa segera mengirimkan informasi lengkapnya. Luo Feng memeriksanya. Informasi terperinci sekali. Informasi terperinci seperti itu tidak seperti gaya Kaisar Guisu. Berdengung. Luo Feng membuka mata hidup dan mati di antara alisnya dan melihat ibu kota Kerajaan Ilahi Bima Sakti dari jauh. Dia melihat sekilas Kaisar Guisu dan juga melihat Raja Ilahi Wuxin di gua Kaisar Guisu. Apakah masalah ini terkait dengan Raja Dewa Wuxin? Luo Feng berpikir. Raja Dewa Wuxin berhati-hati dan memiliki sarana yang bagus untuk bersembunyi. Dia dapat menemukan informasi terperinci seperti itu. Tentu saja, Luo Feng tidak akan mempercayai semua informasi ini. Siapapun yang datang untuk mengeluh, percayalah. Kemudian dia akan menjadi pisau yang digunakan oleh orang lain. Informasi tersebut mencatat nama-nama beberapa bawahan penting dari Raja Iblis Putih dan Tuan Biru. Ketika Luo Feng melihat nama-nama ini, dia memiliki sebab dan akibat, dan dengan bantuan mata hidup dan mati, dia langsung mengunci target satu persatu. Mata hidup dan mati Luo Feng mengunci target lebih jelas daripada target yang dikunci oleh Raja Dewa Umum dari alam tertinggi. Raja Dewa Jiuchen. Luo Feng mengunci Raja Dewa Alam pertama, dan Raja Dewa Jiuchen juga merupakan tulang punggung paling inti yang bertanggung jawab atas penjarahan di bawah komando Raja Biru. Saya tahu bahwa saya tidak boleh merampok di wilayah negara kuno Guntur. Tapi Raja memaksa saya untuk melakukannya. Raja Dewa Jiuchen sangat cemas di guanya. Itu telah dirampok selama 70 abad. Perampokan kumulatif terlalu banyak dan dampaknya terlalu besar. Banyak Raja Dewa Kerajaan telah melacak masalah ini. Bukan lagi rahasia dalam keluarga kerajaan bahwa Raja Iblis Putih dan Raja Duo Biru mengirim anak buah mereka untuk merampok, dan bahkan merampok di wilayah negara kuno Guntur. Hanya saja masalah ini adalah skandal besar dan telah ditekan untuk saat ini. Keluarga kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa pada kedua raja, tapi aku dalam masalah. Raja Dewa Jiuchen sangat gelisah. Tiba-tiba, gelombang kemauan yang menakutkan turun dan langsung menyelimuti Raja Dewa Jiuchen. Raja Dewa Jiuchen hanya merasa bingung dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dimanapun mata hidup dan mati Luo Feng melihat, kehendak pikiran akan turun. Saat pemahaman Luo Feng tentang Dao Agung semakin dalam, kehendak pikirannya juga perlahan membaik. Ketika 50% lebih tinggi dari ambang Kaisar Dewa, kekuatan kehendak pikiran Luo Feng menyentuh batas atas benua asal. Meskipun keinginan pikiran masih dapat ditingkatkan perlahan sekarang, ia tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan yang lebih kuat di benua asal. Selain membunuh musuh, teknik legend juga memiliki beberapa metode rahasia seperti menekan musuh dan membingungkan musuh. Namun, di masa lalu, Luo Feng biasanya menggunakan gerakan membunuh untuk membunuh musuh sepenuhnya. Pada saat ini, kehendak pikiran Luo Feng membuat Raja Dewa Chen tua bingung dan tidak dapat melawan. Dia bingung dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tapi aku bisa memeriksa ingatannya, pikir Luo Feng. Di bawah kesadaran yang jernih,
Bahkan mata hidup dan mati Luo Feng hanya dapat melihat pikiran paling jernih dari Raja Dewa Chen tua, dan tidak dapat melihat melalui ingatannya. Tapi kesadarannya bingung dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Luo Feng dengan mudah mengamati ingatan, yang merupakan kemampuan pengamatan yang dimiliki oleh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Dia memang dikirim oleh Lord Lando. Luo Feng memeriksa dan tidak bisa menahan perasaan pembunuh. Dia adalah antek Lord Lando yang paling setia, dan dia bertanggung jawab penuh atas penjarahan. Ada lebih sedikit penjarahan di negara-negara marginal, lagi pula, wilayahnya relatif kecil. Daerah hutan belantara negara kuno Guntur dibagi menjadi dua oleh Lando dan Lord White Demon. Dalam 70 abad terakhir, penjarahan kumulatif makhluk harus sekitar 1/20 dari makhluk di daerah hutan belantara. 1/20? Luo Feng terkejut. Kerajaan kuno Guntur, ruang lingkup negara kuno mungkin bernilai beberapa negara kelas 1. Namun, sebagai tempat inti dan makmur dari benua asal, jumlah makhluk yang tumbuh subur di sini jauh melebihi beberapa negara pinggiran. Di kerajaan Guntur kuno, lebih dari 90% makhluk tinggal di daerah hutan belantara. Hanya sedikit yang bisa memasuki kota. Adapun makhluk di daerah hutan belantara, kedua raja telah menjarah sekitar 1/20 secara total. Berapa besar makhluk ini? Daerah hutan belantara sangat luas dan suku-suku tersebar di mana-mana, sehingga sulit untuk menghitung jumlah totalnya. Tapi bagaimanapun juga, Dewa Raja Jiu Chen bertanggung jawab penuh atas masalah ini di bawah Tuan Landuo. Berdasarkan total data, dia masih bisa menebak rasio kasar. Dalam ingatannya, bahkan ada deskripsi terperinci tentang jumlah makhluk yang dijarah. Ini. Dalam ingatan Dewa Raja Jiu Chen, ada kenangan mengirim makhluk yang dijarah ke Tuan Landuo lagi dan lagi. Skala setiap pengiriman didasarkan pada triliunan makhluk hidup. Itu berlangsung 70 abad, dan jumlah totalnya membuat Luo Feng gemetar di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Tuan Landuo, Tuan Tiankun tidak ada yang layak disebut. Sungguh menakutkan ketika seorang raja dari negara kuno menjadi gila. Luo Feng bergumam. Raja Iblis Tiwi, yang merupakan orang paling berdosa di benua aslinya berada di belakang Diwan. Diwan juga harus menjadi orang yang menjarah makhluk dalam jumlah terbesar di benua asal. Meskipun Tuan Dichu dan yang lainnya bekerja sama untuk menyelamatkannya, Luo Feng tetap tidak ragu dan membunuh Diwan. Di belakang, leluhur Hering Hitam, yang merupakan orang paling berdosa kedua pada saat itu, ada beberapa raja dari kerajaan kuno Guntur, dan Lord Landuo mungkin salah satunya. Seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Beberapa raja dari kerajaan kuno Guntur yang suka melahap makhluk hidup benar-benar menyerang wilayah negara kuno mereka sendiri tanpa bantuan leluhur Hering Hitam. Luo Feng memandang Gunung Guntur dengan mata hidup dan mati di antara alisnya. Gemuruh. Menjulang. Luas. Tak tergoyahkan. Sebagai tempat paling suci di seluruh benua asal, bahkan nenek moyang Guntur memiliki klon yang tinggal di sini, serta raja seperti Lord Landuo dan Lord White Demon juga tinggal di sini. Lihat bila buku 16:9 untuk melihat versi yang benar. Gunung Guntur yang luar biasa. Luo Feng menyaksikan dengan mata hidup dan mati, dan melihat lebih banyak misteri Gunung Guntur, dan dia juga bisa melihat sekilas kekuatan dan kelemahan Gunung Guntur. Meskipun Gunung Guntur sangat kuat, dengan kekuatanku saat ini, dikombinasikan dengan menara bintang dan mata hidup dan mati, aku cukup untuk mengalahkannya. Luo Feng melihat dari jauh, melihat sosok menakutkan di ruang tersembunyi di Gunung Guntur, tapi Gunung Guntur alasan terpenting mengapa gunung itu menakutkan adalah, leluhur Guntur, yang hidup dalam pengasingan di dalamnya. Mata hidup dan mati Luo Feng menembus rintangan Gunung Guntur, rintangan luar angkasa, dan rintangan formasi, dan melihat bentuk sebenarnya dari leluhur Guntur. Tubuh yang menakutkan. Tubuhnya jauh lebih kuat dari leluhur Yan Feng. Luo Feng mampu mengamati beberapa detail tentang pihak lain. Tubuh yang sangat kuat. Jika itu di dunia luar, tanpa kekuatan benua asal untuk menekannya, leluhur Guntur mungkin akan dapat menghancurkan beberapa harta rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan hanya dengan satu bentangan tangannya. Meskipun aku bisa melihat kelemahannya, leluhur Guntur hanya duduk di sana dan mengizinkanku untuk menyerang. Karena batas kekuatan benua asal, saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jika dia ingin melindungi Gunung Guntur, saya juga tidak bisa memecahkannya. Luo Feng mengerti ini.
Jika Raja mengendalikan Gunung Guntur, mereka dapat menerobosnya sendiri. Nenek moyang Guntur mengambil tindakan secara pribadi? Tidak ada harapan. Dengan cara yang sama, jika Anda ingin melindungi kota Huyang dan ibu kota galaksi, nenek moyang kedua negara tidak akan dapat menyerang mereka. Di benua asal, Luo Feng, pendiri wilayah Ji Timur, Di Qing, dan pendiri kedua negara tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka tidak bisa menyakiti satu sama lain. Setiap orang tidak ada hubungannya satu sama lain dan perlu berkompromi satu sama lain. Luo Feng membunuh Diwan, dan leluhur Yan Feng bahkan tidak datang menemui Luo Feng, jadi dia hanya berpura-pura bahwa itu tidak terjadi dan mentolerirnya. Raja Dewa Kerajaan juga melakukan banyak dosa di masa lalu, dan Luo Feng menanggungnya. Ada pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak. Tapi pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak dihancurkan oleh Lord Lan Duo dan Lord White Demon. Keduanya harus mati. Luo Feng tidak bisa menahan niat membunuhnya setelah melihat sekumpulan makhluk penjara dalam ingatan Raja Dewa Chen Tua. Anda tidak bisa hidup dengan sampah semacam ini. Gunung Guntur, di ruang rahasia. Nenek moyang Guntur masih mengamati tulang jari emas, memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba. Leluhur Guntur. Sebuah suara terdengar di telinga leluhur Guntur. Nenek moyang Guntur terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Tidak mungkin. Nenek moyang Guntur tidak bisa mempercayainya. Ini Gunung Guntur. Gunung Guntur adalah harta rahasia Gua Dewa Kaisar yang saya sempurnakan secara pribadi. Saya bahkan secara pribadi membuka ruang rahasia dan mengatur formasi. Bahkan Yan Feng. Gunakan harta karun komunikasi untuk menghubungi saya. Leluhur Guntur, aku Yin He. Suara Luo Feng terdengar. Ada guntur samar dan kilat di mata leluhur Guntur. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan penguasa galaksi, berpikir bahwa dia mungkin hanya seorang junior yang baru saja memasuki tahap awal Kaisar Dewa. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Agak terlalu menakutkan untuk bisa menembus banyak rintangan harta karun, ruang, dan formasi rahasia gua, dan mengirimkan suara ke telinganya. Sepertinya aku telah meremehkan penguasa galaksi. Kata nenek moyang Guntur. Leluhur Guntur, tahukah kamu bahwa Tuan Setan Putih dan Tuan Lan Duo telah menjarah makhluk hidup di kerajaan kuno Guntur selama 70 abad, dan jumlah total makhluk hidup yang dijarah telah melebihi jumlah miliaran. Kata Luo Feng. Nenek moyang Guntur terkejut. Miliaran? Bahkan di kerajaan kuno Guntur, jika mencapai urutan besarnya ini, ia masih bisa dianggap sebagai sejumlah besar makhluk. Setelah saya membunuh Kaisar Yuan, saya berhenti membunuh orang. Selama para praktisi benua asal tidak melakukan dosa serius lagi, saya tidak akan mengejar masa lalu. Tapi Bai Mo dan Lan Duo melakukan ini, dan mereka tidak menganggapku serius sama sekali. Suara Luo Feng terdengar di telinga leluhur Guntur. Tentu saja, mereka adalah raja dari kerajaan Guntur kuno. Bagaimana menghadapinya secara alami akan diputuskan oleh leluhur. Luo Feng mengirimkan suara itu. Saya akan menyelidiki masalah ini dan mengkonfirmasinya. Leluhur Guntur menjawab, dan kemudian tersenyum, kekuatan galaksi Lord tidak dapat diprediksi. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku, Yan Feng dan kamu, kita bertiga akan berkumpul. Oke. Luo Feng menjawab, dan kemudian berhenti mengirimkan suara, dan menutup mata hidup dan mati, dan berhenti memata-matai Gunung Guntur.